Bandung dilingkung ku gunung. Ini adalah perumpamaan populer yang sering disematkan untuk ibu kota Jawa Barat itu. Setidaknya ada 7 gunung yang menjadi pilar penyangga si kota kembang ini. Meski kini Bandung sudah heureun ku tangtung, namun cerita tentang gunung-gunung yang memeluk Bandung selalu jadi hal asik untuk dikulik. Dari Tangkuban Perahu di bagian utara hingga barisan puncak pegunungan Malabar yang membentang di selatan, membuat Bandung akrab dengan suhu udara yang sejuk. Bahwasanya kini kota metropolitan itu cenderung berhawa panas yang semakin membuat risih penghuninya, itu karena tabiat mereka yang juga akhirnya membuat Bandung menjadi kota metropolitan. Namun itu adalah fakta yang hanya bisa kita amini karena perangai dari komunitas masyarakat modern pada akhirnya memang akan menciptakan situasi yang demikian. Membahas gunung yang melingkari Bandung, ada sebuah gunung yang menarik untuk dibahas karena nilai historisnya yang cukup panjang. Gunung Puntang adalah salah satu gugus dari bentangan pegunungan Malabar. Dengan puncak yang mahfum disebut sebagai puncak mega, gunung ini menjadi penting untuk dibahas karena punya kaitan erat dengan proses peradaban teknologi informasi di Indonesia. Di Gunung Puntang, dulunya terdapat sebuah kompleks konsentrasi milik Belanda yang di dalamnya dilengkapi fasilitas-fasilitas untuk para martir negeri kincir angin. Mulai dari sekolah, rumah sakit, gedung bioskop, hingga lapangan tenis, membuat kawasan ini layaknya kota satelit era kolonial. Fakta sejarah juga menyebutkan bahwa di kawasan ini dulunya berdiri sebuah stasiun radio yang jadi pusat pertukaran informasi antara Belanda dengan sekutunya. Oleh karena itu, fasilitas-fasilitas tadi juga dibangun sebagai penunjang aktivitas untuk operator dan karyawan radio pada saat itu. Radiodorf, orang-orang menamai kompleks tersebut. Letaknya yang berada sekitar 1000 meter di atas permukaan laut, menjadikan kawasan Lembah Puntang strategis untuk didayagunakan sebagai pusat pemancar sinyal radio yang masih jadi barang asing pada saat itu. Adalah Dr. Cornelius Johannes de Groot, seorang ilmuwan dari Universitas Karlsruhe Jerman yang menginisiasi pembangunan stasiun radio yang kemudian dinamakan Radio Malabar ini. Konon Radio Malabar dibangun sebagai supporting system untuk Radio Cililin yang akhirnya bangkrut karena biaya operasional yang sangat tinggi. Salah satu alasan mengapa Gunung Puntang dianggap sebagai lokasi strategis untuk pembangunan radio adalah karena dari sisi topologi, punggungan gunung ini cocok digunakan sebagai jalur tiang pemancar untuk mentransmisikan sinyal. Selain itu, kabarnya jika ditarik garis lurus pada sudut tertentu, lokasi ini menghadap langsung ke negeri Belanda. Hal ini dapat diidentifikasi lewat struktur kolam pendingin berbentuk segitiga yang oleh masyarakat lokal akrab disebut sebagai kolam cinta, yang letaknya berada persis di depan bangunan raksasa Radio Malabar. Lalu jika dilakukan ekstrakulasi dari Google Earth atau peta yang lebih besar, ternyata secara natural Gunung Puntang yang bersandingan dengan Gunung Haruman memang mempunyai dataran tertentu yang menghadap ke arah barat laut. Hal ini semakin menguatkan justifikasi bahwa Radio Malabar sengaja dibangun di kawasan Gunung Puntang karena posisinya yang efektif untuk kegiatan pertukaran informasi lintas benua, lewat jaringan radio sebagai medianya. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa bagian dalam struktur radio yang begitu besar ini terdapat ruangan-ruangan yang punya fungsi dan urgensi masing-masing. Salah satunya adalah ruangan Morse, yang konon berfungsi sebagai pusat pertukaran data dan informasi, entah itu data operasi militer, intelijen, atau sekedar sarana berkirim salam seperti yang dilakukan radio kebanyakan hari ini. Selanjutnya ada ruangan studio yang secara akustik didesain dengan baik, dilengkapi dengan alat-alat entertainment seperti piano, mikrofon, dan lain-lain yang mengindikasikan bahwa ada konten hiburan yang disuguhkan dan disiarkan. Bukti ini mengisyaratkan bahwa Radio Malabar juga digunakan sebagai sarana hiburan, bukan cuma sekedar media transaksi data untuk kebutuhan perang saja. Halo Bandung,
adalah kalimat pertama yang jadi pembuka percakapan antara Ratu Wilhelmina di Belanda dengan Gubernur Hindia Belanda di Bandung pada saat itu, sekaligus menandai mulai beroperasinya Radio Malabar. Adagium ini jadi populer hingga disematkan sebagai judul lagu oleh Ismail Marzuki. Namun sayangnya bangunan bersejarah itu kini bentuknya hanya berupa cerita-cerita dan catatan literatur saja. Radio Malabar kini tinggal menyisakan bangunan fisik berupa bongkahan tembok yang sudah sulit diidentifikasi apa fungsi ruangan dari gedung yang dulunya berdiri tegap di atas gunung dan jadi simbol peradaban teknologi informasi di era kolonial itu. Kolam cinta yang dulunya jadi acuan arah negara tempat para bangsa Londo berasal, kini usang. Beberapa literatur mengungkap bahwa Radio Malabar dihancurkan oleh Laskar Kemerdekaan saat pergolakan di Bandung yang sering disebut dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Dinamika pergerakan saat itu mengharuskan warga Bandung untuk membumi hanguskan kota mereka dan berdiaspora massal. Pilihan itu diputuskan sebagai bentuk melawan dalam keadaan yang paling tertindas. Daripada rumah-rumah mereka dimanfaatkan untuk kepentingan penjajah, lebih baik dihancurkan sendiri. Begitupun dengan banyak fasilitas publik lain, Radio Malabar salah satunya. Setidaknya cerita radio pertama di Asia yang berskala lintas benua tadi membuktikan bahwa kemampuan komunikasi secara nirkabel dalam spektrum yang masif telah terjadi di Bandung. Pada masa yang bahkan untuk sekedar berkirim salam rindu pada seseorang di beda pulau saja masih menjadi hal yang amat sulit. Ini juga jadi penanda bahwa Bandung adalah tanah yang akrab dengan peradaban teknologi. Banyak fakta sejarah mengungkap bahwa Bandung di masa lalu acap digunakan sebagai pusat penelitian apa saja. Dari arkeologi, astronomi, zoologi, dan banyak cabang keilmuan lain. Meski faktanya hari ini, bukti sejarah itu banyak yang sudah sulit untuk diziarahi.